Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masuk kepada jumlah dan sibuk jumlah ya. Pertama, al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Hiya kullu ma tarakaba min kalimataini aw aksara wa fada ma'nan taman. Yaitu yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan makna yang sempurna. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia atau kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia ya, yaitu kalimat yang sempurna. Cuman ini dalam bahasa Arab. Nah, khusus kalau bahasa Arab itu harus berupa lafadz ya, kalam itu. Ya, karena dia dari ya kalam itu kan ucapan ya, secara garis besar artinya kurang lebih ucapan. Jadi kalau bukan ucapan, misalnya tulisan, itu bukan jumlah mufidah. Ya, bedanya cuma seperti itu. Dan harus disengaja gitu ya, disengaja diucapkan, bukan tanpa sengaja. Nah, untuk selainnya kurang lebih sama seperti bahasa Indonesia ya, yaitu kalimat yang sudah sempurna. Dan dia harus lebih dari dua kata. Kalau cuma satu kata sudah pasti bukan kalimat sempurna. Atau kalau dia lebih dari dua tapi maknanya belum sempurna, misalnya idza jaa Muhammadun ya, apabila Muhammad datang. Nah, ini belum sempurna karena masih membutuhkan penyempurnanya, masih ada lanjutannya gitu ya. Nah, ini di nahwu dasar juga sudah dibahas, jadi insya Allah sudah paham ya tentang jumlah mufidah atau nama lainnya kalam ya, kalam. Wa tanqasimul jumlatu qismain, itu harusnya tanqasimu ya. Tanqasimul jumlatu qismaini, dan jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Pertama, jumlah ismiyah. Nah, itu harusnya jumlah tanismiyatan itu ya, harusnya tanpa kasroh itu ya, karena dia wasal. Jumlah tanismiyatan wayallati tubda'u bismin au bidomirin, yaitu kalimat yang didahului dengan isim atau domir. Sebenarnya domir itu sudah dicakup oleh isim ya, cukup sebenarnya harusnya cuman alati tubda'u bismin itu ya. Cuman mungkin supaya lebih jelas ditambah domir ya. Nah, ini dia di awalnya itu secara kedudukan asli ya, bukan asalnya di belakang terus dipindah ke belakang, tapi dia asli di depan. Nah, kalau jumlah ismiyah, kalau secara kedudukan itu mubtada khobar ya, mubtada khobar atau yang dimasuki huruf ya, misalnya inna atau la nafiyah dan seterusnya. Misalnya contohnya al ilmu nurun nahnu mujahiduna. Contohnya ilmu itu cahaya, kami bersungguh-sungguh. Nah, di sini al ilmu nurun nahnu mujahiduna mubtada khobar. Awalnya adalah isim, maka ini adalah jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah, jumlatan fi'liyatan. Wayalati tubda'u bi fi'lin, yaitu yang diawali dengan fi'il. Mislu contohnya hadaror rajulu yaktubu talibu udrus. Ya, di sini baik itu fi'il madi, mudhari atau fi'il amr ya. Kalau fi'il amr di sini isimnya itu mustatir ya di sini. Jadi dia dianggap isimnya di belakang. Domir mustatir itu dianggap di belakang berarti. Ini jumlah fi'liyah. Nah, nanti juga termasuk jumlah fi'liyah adalah yang mubtada khobar dimasuki kana dan saudaranya ya, atau kada dan saudaranya. Itu termasuk jumlah fi'liyah karena sudah jelas dia didahului oleh fi'il. Nah, nanti kalau ada isim di depan tapi bukan mubtada khobar ya, misalnya Muhammadan dorobtu misalnya.
Muhammadan darabtu berarti ini jumlah fi'liyah. Karena Muhammadan ini asalnya kan di belakang. Asalnya kan darabtu Muhammadan gitu ya. Atau nasortu ya, jumlah yang lebih bagus. Misalnya nasortu Muhammadan. Kalau dikedepankan kan jadinya Muhammadan nasortu. Nah ini jumlahnya fi'liyah. Karena bukan mubtada khobar, isim di depan karena dia bukan asli. Aslinya di belakang. Nah kalau di sini Anda beri contoh Muhammadan akramtu itu ya. Pilih juga kalau didahului dzaraf misalnya yaumal jumu'ati sholaitu. Nah ini juga jumlah fi'liyah karena yauma kan dzaraf. Dia bukan mubtada. Asalnya kan sholaitu yaumal jumu'ati gitu ya. Atau dia itu yaumul jumu'ati sholaitu fihi. Yaumul jumu'ati sholaitu fihi, maka ini mubtada khobar. Mubtada khobar berarti jumlah ismiyah. Nah yang sulit nanti kalau dia itu istifham ya. Isim istifham itu nanti ada yang bisa jadi mubtada, bisa jadi mubtada gitu ya. Itu nanti agak sulit dia. Misalnya man dorobta. Nah ini berarti jumlah fi'liyah karena mannya maf'ul bih. Man dorobta. Kalau man ja'a ini jumlah ismiyah karena mannya mubtada, ja'anya khobar. Kemudian kalau man dorobtahu berarti ini mubtada khobar. Mannya mubtada, dorobtahu sebagai khobar. Kemudian yang kedua sibul jumlah yakulu ibaratin mukawanatin min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaih. Yang pertama dia itu tersusun dari sibul jumlah adalah semua ungkapan yang tersusun dari dzaraf setelahnya ada mudhaf ilaih. Nah seharusnya dzaraf itu tidak mesti ada mudhaf ilaih ya. Yang penting dzaraf gitu aja ya. Setelahnya ada mudhaf ilaih atau tidak ada itu tidak pengaruh. Mislu fauqa syajarati qabla dhuhri. Ini fauqanya sibul jumlah dzaraf dia. Asyajarati mudhaf ilaih, qabla juga dzaraf, adzuhri mudhaf ilaih. Au jarin wa majrurin atau jar majrur. Misal contohnya fil manzili alal maktabi. Ini namanya jar wa majrur sebagai sibul jumlah. Nah kemudian Anda bawakan di sini ada susunan kalam ya, mungkin ini bisa membantu atau justru ini lebih untuk lebih gampangnya ya, supaya lebih gampang dipahami. Ya ada 12 susunan kalam atau jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Yang pertama dia yang terdiri dari dua isim. Yang pertama itu adalah mubtada dan khobar. Yaitu Zaidun qaimun atau mubtada dan fa'ilnya. Nah ini nanti ada di pembahasan mubtada khobar ya. Mubtada dan fa'il. Misalnya aqaimun az-zaidani. Kemudian mubtada dan naibul fa'il. Misalnya amadrubun az-zaidani. Kemudian isim fi'il dan fa'ilnya, misalnya hayhatal aqiq. Hayhata itu isim fi'il, dia bukan mubtada, bukan khobar ya, nggak ada kedudukannya dia. Kemudian al aqiq sebagai fa'ilnya. Ini yang pertama dua isim, yang kedua satu fi'il dan satu isim. Ini ada dua kemungkinan, isimnya sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Contohnya koma zaidun, zaidunnya fa'il, duriba zaidun, zaidunnya naibul fa'il. Yang kedua adalah
ada dua jumlah. Ini juga ada dua ya, jumlah syarat dan jawab syarat. Jadi kalau ada jumlah syarat harus ada jawab syarat. Misalnya in koma zaidun kumtu. Atau jumlah kosam dan jawab kosam, sumpah ini ya. Ahlifu billahi la zaidun qaimun. Ahlifu billah jumlah kosamnya, la zaidun qaimun jawab kosam. Atau zaidun qaimunnya ya sebagai jawab kosam. Kemudian satu fiil dan dua isim, misalnya kana dan kana yang masuk ke mubtada khobar, kana dan saudaranya ya. Kemudian satu fiil dan tiga isim, yaitu donantu dan saudaranya ya, dona dan saudaranya. Kemudian yang keenam satu fiil dan empat isim, yaitu ini a'lama ya, yang membutuhkan 3 maf'ul bih. Kemudian yang ketujuh satu huruf dan dua isim, yaitu inna dan inna yang masuk ke mubtada khobar. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.